Saya pernah bilang waktu itu, ini spanduk rakyat itu terlihat cemerlang karena dia dibiayai oleh keringat yang jernih, yang bening, yang berkilau. Itu yang membuat spanduk rakyat itu menjadi cemerlang, karena dia bukan didanai dari transfer orang-orang kaya dari Jakarta, tapi didanai lewat keringatnya sendiri. Nah, itu luar biasa. Dan mereka mengerjakan tanpa pernah mengontak saya, Pak Anies, kenalkan saya ini, tolong diingat ya saya. Nah. Itu semua dikerjakan dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Ini yang membuat perjalanan selama 1 tahun ini, 1 tahun lebih, itu menjadi perjalanan yang tidak melelahkan. Memang jadwalnya ketat, memang secara fisik menyita waktu, menyita tenaga. Tapi apakah melelahkan? Tidak. Saya sudah berapa hari ini tidur paling 3 jam. Tapi perasaan itu bahagia, perasaan itu penuh semangat. Kenapa? Karena saya ketemu yang begini nih. Saya menyaksikan orang-orang ikhlas, orang-orang baik bergerak bersama. Tadi pagi saya berjumpa dengan beberapa teman-teman yang banyak aktif di TikTok juga. Mereka ditawari untuk jadi influencer dengan nilai-nilai kontrak yang besar. Dan mereka memilih tidak. Mereka memilih untuk, dia bilang, Abah, saya mau bantu Abah aja. Saya sampaikan, teman-teman, Anda ini terima kasih membantu. Dan terima kasih karena mengerjakannya sukarela. Padahal kalau mau mengerjakan buat tempat lain, akan dapat bayar yang besar. Tapi waktu itu, tadi saya bilang, Anda bisa melewati masa pilpres ini dengan kepala tegak. Karena Anda mengerjakan ini, karena percaya bahwa Indonesia punya masa depan yang lebih baik. Kita mencintai Indonesia, kita ingin Indonesia lebih baik, dan kita kerjakan itu sebagai kerja atas rasa cinta kita pada Republik ini. Bukan kerja atas dasar bayaran yang sedang berinvestasi untuk mendapatkan kekuasaan, mendapatkan kewenangan. Harga dirinya tidak diperjualbelikan, tidak dijual murah, dan tidak menjajakan pengaruh untuk rupiah, tapi menggunakan pengaruh untuk sebuah niat kebaikan. Saya tadi pagi ketika jumpa dengan mereka, saya sampaikan apapun hasilnya nanti, teman-teman semua yang terlibat di sini dengan kerelawanan akan keluar dari sini dengan kepala tegak, keluar dari sini dengan terhormat. Itu yang saya obrolin tadi pagi, dan saya ketemu begitu banyak yang merasakan hal yang sama. Ini yang membuat kita merasa bersyukur sekali. Dan inilah juga yang menjadi pertimbangan bahwa kita sudah berada di banyak tempat. Poster rakyat ada, kemudian food truck ada, lalu videotron ada. Tapi yang masih belum banyak, kita ini di TikTok. Jadi kita mau mengajak semua, yuk ramaikan TikTok. Yuk orang-orang yang punya idealisme yang sama, mari kita sama-sama ke TikTok. Mengapa perlu ke TikTok? Kira-kira gini, banyak orang yang hari ini berada di TikTok, tapi pada saat yang sama banyak yang apakah karena kesibukan maka tidak mencari, tidak memperhatikan, atau karena minat tidak mencari dan memperhatikan. Kemudian apa sih? Rekam jejak, rekam karya, rekam gagasan, tawaran visi misi. Banyak yang tidak mengetahui secara detail. Karena itu saya ingin mengajak kepada semua, yuk sama-sama yuk ramaikan tempat ini. Bagikan informasi, rekam jejak, rekam karya, rekam prestasi, rekam gagasan, dan rencana-rencana ke depan. Lalu di sini juga banyak informasi yang salah, tapi tidak terkoreksi, tidak dikoreksi, karena tidak cukup orang untuk mengkoreksinya. Jadi kira-kira
informasi salah tak ditantang. Nah, kalau tidak ditentang, tidak dikoreksi, maka dia bisa seakan-akan membentuk kebenaran yang semu. Jadi, saya terima kasih kepada semua yang memilih menginstall TikTok. Yuk kita ramaikan. Yuk kita sampaikan informasi yang benar, informasi yang baik, dan tidak perlu menyerang pasangan lain, tidak perlu menjelekkan pasangan lain, tidak perlu merendahkan pasangan lain. Jadi, kalau ada informasi yang salah, dikoreksi. Kalau ada yang menyampaikan gagasan yang berbeda, sampaikan gagasan yang kami bawa. Jadi, menjadi dialog yang sehat, menjadi obrolan yang produktif. Nah, masuk TikTok ini urgen. Kenapa? Ya, pilpresnya tinggal 12 hari lagi. Jadi, ramekannya 12 hari ke depan. Ngoyo itu apa ya? All out, full energy, full stamina. Kalau ada waktu longgar, aktif masuk berbagi, aktif masuk berbagi. Yang aktif di situ. Dan buat semuanya, kita memang harus harus menerima fakta bahwa channel itu ada banyak. Jangan merasa puas dengan channel yang sudah kita miliki. Jadi kalau sekarang sudah aktif di Instagram, aktif di Facebook, aktif di platform-platform lain, nggak apa-apa. Tapi jangan jauhi TikTok. Yuk, masuk. Saya udah merasakan nih live TikTok beberapa kali. Saya senang sekali, saya menikmati sekali ngobrol di TikTok ini. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya tidak terfikirkan sebelumnya. Saya ditanyain pula, itu kacamatanya etalase berapa? Walaupun itu adalah joke gitu, and I was trapped gitu. Saya kejebak tuh. Saya cari Google-nya apa itu. Tapi apa yang terjadi? Saya jadi terekspos nih. Rupanya jualan di TikTok ini luar biasa ya gitu. Selama ini cuma denger aja, tapi sekarang jadi lihat langsung. Jadi yuk masuk ke TikTok, jangkau TikTok. Dan seperti saya bilang tadi, nanti kalau di TikTok yang kita butuhkan adalah memenangkan hati banyak orang, bukan memenangkan debat dengan seseorang. Ini gak usah debat sama seseorang, menangkan hati, bicarakan fakta, bicarakan data. Rasanya kita nggak perlu bohong tuh, nggak perlu bikin hoax untuk bisa meyakinkan. Kenapa ya? Mudah-mudahan materinya baik gitu. Dan kalau ada yang mau ngajak debat kusir, nggak usah dilayanin. Obrol secukupnya aja. Jadi buat teman-teman semua di sini, kita harus kerja bersama. Karena tidak mungkin kita bisa kerjakan sendirian. Apalagi di TikTok. Dan saya seperti saya sering sampaikan, kita dari awal, dari saya bertugas di Jakarta dengan segala macam kriu rendahan, kami nggak menggunakan buzzer. Kami mempercayai untuk bekerja dengan orang, dan orang yang bekerja karena percaya atas misi kami, percaya atas rekam jejak, dan percaya atas rencana kami. Sehingga ini menjadi gerakan orang-orang yang secara sadar ingin buat Indonesia lebih baik. Gini, kalau kita mencintai negeri ini, maka kita akan mencoba untuk berbuat sebaik-baiknya untuk negeri ini. Contoh aja, saya mencintai istri saya mencintai anak saya, maka saya akan melakukan yang terbaik untuk mereka. Saya nggak akan tanggung. Kenapa? Ya karena saya mencintainya. Kita ini mencintai Republik ini, saya mencintai Republik ini, dan mencintai tanpa syarat. Saya mencintai Indonesia tanpa syarat. Dan orang-orang yang mencintai Indonesia tanpa syarat, saya mengajak untuk mari kita bekerja bersama untuk melakukan perubahan. Perubahan apa? Kita ingin Indonesia memberikan kesempatan yang setara, kesempatan yang sama untuk semua.
ketika saya bertemu dengan anak-anak di berbagai wilayah Indonesia, apalagi kalau jumpa dengan anak yang berasal dari daerah-daerah yang terpencil, itu setiap kali saya tatap wajahnya, yang saya bayangkan itu, bisakah dia mendapatkan masa depan yang sama dengan anak-anak kita yang di Jakarta ya? Bisakah dia dapat kesetaraan kesempatan? Bisakah dia dipastikan mendapatkan pendidikan sampai tuntas? Karena saya merasakan betul sejak banyak berkegiatan di Indonesia mengajar 14 tahun yang lalu, datang ke berbagai tempat, kami menemukan anak-anak yang memiliki kemampuan, tapi mereka tidak punya kesempatan. Kemampuannya ada, tapi kesempatannya tidak ada. Dan itu bisa membuat frustrasi. Dan saya membayangkan betapa beratnya orang tua ketika mereka tahu mereka berada di tempat yang jauh dari pusat kemajuan, lalu mereka ingin anaknya bisa menjadi anak yang merasakan kemajuan yang besar, tapi negara tidak hadir untuk membantu. Sementara mereka tidak punya kekuatan ekonomi untuk itu. Kalau punya kekuatan ekonomi, anaknya dikirim sekolah ke kota-kota besar, ke pusat-pusat kemajuan. Tapi kalau tidak punya kekuatan ekonomi, dia hanya bisa mengharapkan negara. Itulah sebabnya kenapa kami ingin melakukan perubahan. Kami ingin setiap anak-anak di Indonesia punya masa depan yang baik, punya kesetaraan kesempatan. Ini bukan sesuatu yang sulit, tapi ini merupakan sesuatu yang perlu komitmen. Apa sih yang dibutuhkan? Sekolah yang tersedia, guru yang tersedia, fasilitas yang baik. Itu bukan persoalan yang rumit secara manajemen, secara konsep, secara policy. Tapi ini komitmen mau dikerjakan apa tidak. Nah, saya mengharapkan itu bisa kita kerjakan. Dan itu membutuhkan kewenangan. Karena itulah ketika ada kesempatan saya mendapatkan tawaran untuk mengikuti kontestasi ini, saya jawab ya, saya bersedia. Karena ada sebuah rasa cinta pada republik ini yang akan diwujudkan dalam bentuk menghadirkan kesetaraan kesempatan. Saya sering bilang cinta itu bukan kata sifat, cinta itu bukan kata benda, cinta itu kata kerja. Ketika kita mencintai republik ini, maka kita harus bekerja untuk republik ini. Kita mencintai bangsa ini, maka kita bekerja untuk bangsa ini. Cinta adalah kata kerja, dan itulah yang menggerakkan. Jadi saya mengajak kepada teman-teman relawan, yuk kita wujudkan suasana mencintai itu juga dalam dialog. Dalam dialog, ketika berjumpa dengan orang-orang yang berpandangan berbeda, tidak usah berantem. Saya datang ke pasar. Pas datang ke pasar, ada orang-orang di pasar yang menyuarakan dukungan untuk orang lain, untuk pasangan lain. Maka apa yang terjadi? Saya datangi, saya salami, saya bilang terima kasih. Terima kasih telah memilih, terima kasih telah ikut dalam proses demokrasi ini. Bahwa pilihannya berbeda itu kita hormati. Dan tidak perlu diejek, tidak perlu dikomentari negatif. Cukup disalami, diberi senyum. Terima kasih sudah ikut demokrasi, sudah ikut memilih. Dan memang apalagi kalau di pasar, nggak mungkin 100% orang sama pilihannya. Pasti beda-beda, namanya juga pasar. Inilah yang saya coba bawa selama ini. Jadi buat teman-teman yang aktif, yuk mulai aktif di TikTok, dan bagi komentar-komentar, bagi konten-konten, dan tidak harus semuanya bikin konten video. Harus bikin video, bikin komentar, dan bikin atau posting konten dari yang ditemukan dan dari orang lain, itu bisa akan membantu. Dan bukan tidak mungkin juga sebenarnya untuk tanya-tanya dengan relawan lain atau pendukung lain yang sudah lebih mahir menggunakan TikTok. Jadi
teman-teman itu bisa saling tukar pengalaman. Jadi, tapi aktif. Dari mulai kalau bisa bikin konten video bagus, kalau enggak posting yang punya orang lain, posting yang didapat. Kemudian aktif untuk mengomentari lah. Nah, ini